Kalau bisa disambung juga bentukannya udah kayak lupa nggak sih? Kenceng banget gua ngomongnya. Oh shit. Untung HP gua. This is so dangerous. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal in today's video. Sekarang gue udah pakai mic. Seneng? Oke, gue balik lagi. Kasus yang bakal gue bawain kali ini cukup simple sih sebenarnya. Cuma nih endingnya itu bakal bikin lo terngiang-ngiang dalam mimpi dan bahkan lo bisa ngerasain sakit dan ngilunya seperti apa. I'm not even joking yo. Terus ditambah lagi kejadiannya ini terjadi di Bali. You know what it is. Siapapun yang telah mengikuti Sasha Marissa yang udah lama, lo tahu Bali itu sangat amat terkesan banget dalam hidup gua gitu. It's part of my life story. Matter of fact, siapapun yang udah pernah ke Bali sebagian besar sudah pasti berkesan. Tapi kayaknya itu nggak berlaku sama pelaku dari kasus ini. Nah daripada intro kepanjangan, let's get into it paranormal. Gua bukan ngomongin tentang bule yang goblok-goblok itu di Bali. Ngomongin bule di Bali nih ya, sumpah. Mereka tahu nggak sih Indonesia itu black magicnya juga kuat, kayak pengen banget dikasih black magic gitu orang-orang kayak begitu. Soalnya banyak banget tingkahnya anjir, banyak laga, kesel gue. Tapi konten ini bukan tentang mereka. Kontennya kali ini tentang seseorang. Gue tahan dulu sampai waktunya yang dimana gue bisa ngoceh tentang kelakuan bule-bule bangsat di Bali. Now let me calm my ass down again. Okay, let's just start it. Begini, di September tahun 2022 kemarin, yes, ini tuh masih fresh banget, masih anget, jadi lu simak baik-baik, alright. Ada seorang perempuan yang namanya ini Mbak Yanti, dia ini orang Lumajang dari Jawa Timur. Nah, Mbak Yanti ini kebetulan lagi jalan-jalan lah ke Bali, lebih tepatnya di daerah Denpasar. Karena dia nggak mempunyai transport di Bali, nggak ada motor, nggak ada mobil, akhirnya Mbak Yanti ini memutuskan buat nyewa motor aja deh di daerah Denpasar itu. Lo tahu kan kalau Bali naik mobil aja susah anjir, apalagi ke tempat kafe-kafe estetik. Lo mesti pakai motor karena kalau mobil it just don't do. Nah, setelah beberapa lama Mbak Yanti ini mencari-cari sewa motor itu yang mana ya yang bagus di Denpasar, ketemulah sama salah satu tempat sewa motor yang sekiranya cocok nih sama Mbak Yanti ini. Dari tempat sewa motor inilah si Mbak Yanti ketemu sama laki-laki yang berinisial IPN. Nah, Iputun. Nah, gue tadi pengen ngomong naskleng aja. Baik, kalian yang nggak tahu naskleng apa, tolong dong subscriber yang dari Bali kasih tahu naskleng itu artinya apa. Nah, si Iputu atau kita bisa panggil Beli Putu aja lah ya di dalam video ini, akhirnya mulai deket deh sama Mbak Yanti yang tadi awalnya cuma pengen nyari sewa motor gitu kan, malah ketemu jodoh. Dan selama si Mbak Yanti ini di Bali, Beli Putu juga rajin deh tuh ngajak jajan lagi, ngajak jalan Mbak Yanti mulai dari ke pantai, ke kafe, ke restoran, sampai ke clubbing. Enggak sih, gue nggak tahu ke clubbing atau enggak, tapi yang jelas mereka jalan-jalan terus lah, dikarenakan si Beli Putu nih jadi interested nih. To the point, akhirnya menjadi personal tour guide, you know what I mean. Singkat cerita, dengan hubungan mereka yang makin deket, tambah deket, dan sama-sama suka juga, terus kebetulan sama-sama single juga, mereka setuju deh tuh buat menikah. Bingung kan lo, kok cepet? Iya anjir, bisa ya orang mutusin buat nikah segampang itu. Ya udahlah ya, namanya jalan cerita orang-orang, kita nggak tahu, like the palm of my hands, we don't know kapan nih dilaksanakanlah pernikahan mereka dengan adat Bali. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia tuh cowok ngikutin cewek ya, tapi dikarenakan Mbak Yanti itu sangat cinta gitu sama Beli Putu, akhirnya dia mengikuti seluruh apa yang diatur sama suaminya, mulai dari nikah di Bali, pakai adat Bali, bahkan sampai pindah agama yang tadinya Islam pindah ke Hindu, mengikuti suaminya si Beli Putu ini. Nah udah kan tuh mereka menikah, yang dimana tadi gue bilang dia sampai pindah agama, gue sampai salah ngeliat lensanya di sana di situ, oh di situ. Nah si Mbak Yanti yang tadinya sholat akhirnya jadinya mbah di pura, you know what it is. Nah fast forward ya, beberapa bulan setelah mereka menikah, yang awalnya tadi manis banget, honeymoon phase, gak lama berubah menjadi nggak semanis ya bulan-bulan pertama atau bulan-bulan kedua setelah perkawinan. Beli Putu mulai sering nih pulang malam, terus si Mbak Yanti nggak jarang juga diomel-omelin dengan kata-kata kasar, bahkan sampai mukul Mbak Yanti. Aduh parah banget ya. Nggak sampai KDRT aja sih, si Beli Putu ini juga sering pulang malam karena kebaikan main judi.
Dan dari kebiasaan main judinya itu udah jelas si Beli Putu ini banyak sekali utangnya, memang bener banyak banget. Dengan utangnya yang numpuk seperti itu, maaf tadi gue mau tahan tapi nggak jadi sakit banget di sini gue. Dengan utangnya yang udah numpuknya begitu, sebagai laki-laki dan suami yang bertanggung jawab, si Beli Putu ini mutusin buat cabut, anjir, dia kabur dari Bali buat cabut ke Solo biar dia cari aman dan tinggal di rumah orang tua kandungnya yang ada di Solo, daerah Grogol, Kabupaten Sukaharjo. Lengkap banget kan tuh. Nah, jadi si Beli Putu ini tinggal di Bali sama orang tua angkatnya. Jadi begini ya, lu biar nggak confused nih. Orang tua kandungnya itu orang Jawa. Kok namanya Ibu Tumar? Ya gue nggak tahu, lu tanya aja sendiri dah. Jadi kan sekarang kita udah ketahui nih ya kalau dia ini mempunyai nama Bali tetapi bukan orang Bali. Ya kabur deh tuh kan karena dia banyak utangnya. Nih gue lanjut lagi. Di samping itu Beli Putu juga sempat kegep tuh sama Mbak Yanti kalau dia lagi selingkuh. Dan si Beli Putu ini kencan total sama cewek-cewek BO. Udah judi, utang banyak, abusive, habis itu main cewek BO. Agak tanggung jawab banget, pengen jadi Toji Fushiguro kali ya. Suami macam apa bangsat, jadi beban hidup doang anjir. Udah paling bener tuh ngehalu aja sama cowok 2D. Ya tuh rumah tangga gue sama Nanamin baik-baik aja, puji Tuhan. Nah gue lanjut lah, setelah sebulan Mbak Yanti yang masih tinggal di Bali, kan dia ditinggalin tuh sama suaminya kan. Dan si Mbak Yanti ini tetap dikejar-kejar juga. Toh ya emang dia istrinya kan, karena utang-utang suaminya tuh yang belibet. Si Mbak Yanti mutusin juga deh buat berangkat sendiri ke Solo dengan maksud mau nyamperin suaminya itu yang udah kabur duluan dan minta penjelasan. Ya gimana ya, masa kayak gini main tinggal aja gitu. Istrinya jadi stres kan di Bali. Nah yang lebih kurang ajar lagi nih, sesampainya Mbak Yanti di Solo dan ketemu sama keluarganya Beli Putu, si Mbak Yanti ini malah diomelin, gak disambut baik sama keluarganya. Lah mertua juga dajal anjir. Real talk though, walaupun mulut gue rada jahat nih apa yang gue bakal omongin. Sumpah ya, gue tuh kayak berharap banget nanti gue punya suami yang dimana ibunya tuh dan ribet. Oke, gue lanjut. Ya udah kan tuh yang awalnya mau datang baik-baik malah jadi ribut dan gak enak. Apalagi omongan mertua, lu tahu kan omongan mertua tuh pedes banget anjir. Sampai akhirnya ketemu deh dia tuh sama Beli Putu langsung. Yang dimana bukannya Beli Putu kayak udah sini. Maafin aku ya, Mang Mama tuh kayak gitu. Enggak ada yang kayak begini, enggak. Si Beli Putu malah mengajukan untuk cerai aja deh. Ya udah cerai aja ya Yanti ya. Yan mendingan lu cerai aja gitu. Mau tahu jawabannya apa? Lu dengerin baik-baik. Pada saat itu si Mbak Yanti yang kalah suara nggak bisa ngapa-ngapain deh selain mengangguk dan nerima aja. Wah, lu pasti seneng kan akhirnya si Mbak Yanti bisa lepas dari laki-laki seperti itu. Nah, lu dengerin nih. Sebenarnya di dalam hatinya itu pengakuannya Mbak Yanti setelah semua apa yang telah dilakukan suaminya ke dia, si Mbak Yanti ini masih sayang dan masih mau nerima Beli Putu apa adanya. Ini tulus sama goblok gua nggak tahu, beda tipis kali ya. Now fast forward y'all, di Mei tahun 2023 anget ini kasus ya kan. Sebelum perceraiannya itu dilaksanakan, si Mbak Yanti ini sempet bilang lah ke Beli Putu kalau dia tuh masih mau sama Beli Putu. Ya nggak bisa, feelingnya itu sebagai istri yang sangat sayang dengan Beli Putu ini mendengar kata perceraian tuh kayak tidak, tetapi kan karena udah di plan, rencananya itu mateng, rencana keputusannya mereka berdua itu mateng, kan ya mau gimana lagi, ujung-ujungnya mesti cerai. Tetapi nih si Mbak Yanti nih request, dia minta buat ngabisin waktu bareng untuk terakhir kalinya di hotel. Jadi yang awalnya cuma pengen nganter si istrinya ini ke Terminal Tirtonadi Solo, bakal naik bus ya kan. Soalnya si Mbak Yanti itu mesti pulang nyiapin dokumen-dokumen untuk perceraian mereka berdua. Jadi ganti haluan, yang tadi ke terminal marah ke hotel. Yang giliran kayak gini-gini nih, si Beli Putu mau dia mas. Singkat cerita, setelah mereka ketemuan di hotel, mereka kelar kan tuh, udah pada puas dua-duanya. Si Beli Putu nih lagi rebahan tidur. Yes, mereka nih masih di hotel, belum kemana-mana. Si Beli Putu lagi rebahan tidur, tiba-tiba si Mbak Yanti ini mengeluarkan sebuah cutter dari tasnya, yang dimana si Mbak Yanti ini langsung buka celananya Beli Putu dan megang burungnya Beli Putu kan. Burungnya Beli Putu dipotong dong pakai cutter, anjir, tas terbang deh tuh burungnya kemana.
Udah terbang tinggi kan tuh burungnya si Beli Putu. Orang udah copot ya. Jadi alasannya Mbak Yanti itu untuk ke hotel selain untuk kencan total, dia itu pengen terbangin burungnya si Beli Putu ini. Makanya dia udah siapin cutter dalam tasnya. Bener-bener terencana. Emangnya segampang itu dipotong ya? Gue bingung, udah pakai cutter aja bisa putul gitu. Di sini masalahnya mereka berdua sama-sama panik lah. Si Bu Yanti juga ngapain panik ya? Udah nih terbangin burung, apa dia panik juga? Nah, si Beli Putu teriak-teriak, minta dipanggilin ambulans. Sampailah mereka di rumah sakit dan Beli Putu langsung cepet-cepet ditangani sama dokter. Saking loyalnya dan setia nih Mbak Yanti sama suaminya itu yang dia baru dipoto, dia temenin dong suaminya sepanjang perawatan di rumah sakit sembari ngelus-ngelus keningnya. Aduh sabar ya sayang, sabar ya sayang. Aduh, burung udah terbang anjir. Sampai akhirnya dia mutusin deh tuh si Mbak Yanti buat nyerahin diri ke polisi, ngasih tahu apa yang telah dia lakukan terhadap suaminya ini di hotel. Menurut si Mbak Yanti, ketika di press conference, dia tuh nyesel banget ngelakuin itu ke suaminya dan bilang kalau dia nih sebenarnya masih sayang sama Beli Putu saya, tapi nggak kuat aja gitu loh kalau burungnya dia kemana-mana. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya, aslinya Mbak Yanti itu sakit hati banget diberlakukan sama si suaminya Beli Putu seperti itu berbulan-bulan. Kan mereka baru nikah setahun lah ya, setahun kurang malah. At the end of the day, si Mbak Yanti ini kena pasal penganiayaan dan divonis paling sedikit 5 tahun di penjara. Kalau kalian di posisi Mbak Yanti kayak gimana? Kira-kira menyesal atau enggak? That's yo, makanya tadi gue bilang ini kasus simple tetapi gue tetap mau bawain karena memang bizar banget endingnya. Emangnya elastis gitu ya, kenyal kayak Yupi? Ya nggak tahu gue. Well, I guess that is it yo. Thank you so much guys for watching this video and thank you Torao. Yang sebelumnya itu Ranhaitani, yang ini Torao. Terafagalo. Thank you so much guys. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow, because Instagram, Marissa, and I love you guys. Ini Terao. Terao. Follow Instagram gue dong. Sama TikTok gue kayak mau coba aktif gitu loh. You know what I'm saying? Like Dino